Let's Moji. Halo, selamat sore Moji Badi. Info sekilas mengenai perhelatan SEA Games 2023, total kontingen tanah air sudah mengumpulkan 84 medali dengan rincian 22 emas, 19 perak, dan 43 perunggu hingga Selasa pagi tadi. Ayo kita berikan semangat untuk tim kontingen Indonesia agar bisa menjadi peringkat 1 di SEA Games 2023 ini. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Petang selengkapnya. Kita ke informasi pertama Moji Badi, nekat menerobos Istana Negara Jakarta, 2 wanita diamankan polisi. Keduanya mengaku melakukan aksi nekat tersebut karena ingin mengadu ke Presiden Jokowi terkait persoalan hukum yang tengah mereka hadapi. Polisi menggelar reka ulang penganiayaan dengan menghadirkan AKBP Akirudin dan putranya Aditya Hasibuan, serta sejumlah saksi korban di Mapolda Sumatera Utara. Pertemuan haru anak dan ayah ini mewarnai kesempatan rekonstruksi tersebut. Beralih ke info pencurian Moji Badi, beberapa unit motor hasil curian disita polisi dari sebuah gudang di kawasan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Tidak saja kendaraan roda 2, polisi juga menyita 3 unit mobil bak terbuka dan sejumlah kunci letter T. Penyerangan anggota geng motor terhadap pengendara lain terjadi di Jalan Nasional Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tanpa diketahui penyebabnya, pengendara motor lain yang sedang melintas tiba-tiba diserang. Lazimnya seorang ibu menjaga dan melindungi buah hatinya. Namun, seorang balita di kota Palopo, Sulawesi Selatan dianiaya oleh ibu tirinya hingga mengalami patah tulang, lengan, dan luka memar di sekujur tubuh. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, korban mengalami kritis. Jangan kemana-mana, Moji Petang akan kembali dengan informasi mengenai penemuan jasad mutilasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Petang, warga di Tembalan, Semarang, Jawa Tengah digegerkan dengan temuan jasad pria membusuk dalam kondisi dicor semen di tempat usaha pengisian ulang air minum. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, tulang belulang manusia ditemukan di gudang peluru Kenjeran. Kita ke informasi lain, tengkorak dan tulang yang ditemukan di kebun karet di Kabupaten Pali akhirnya diketahui identitasnya. Penemuan kerangka manusia juga terjadi di hutan Ciradek, Sumedang, Jawa Barat. Diduga berkomplot mengedarkan narkoba di lokasi wisata, 5 orang pengedar narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat diringkus polisi. Petugas juga menyita puluhan paket sabu-sabu siap edar yang rencananya akan dibawa ke wilayah Gili Matra. Seorang remaja putri menjadi korban penculikan dan pemerkosaan dari sejumlah pria yang dikenalnya dari media sosial. Informasi berikutnya Moji Badi, diduga tidak terima ditegur saat berkendara melawan arus di area pelabuhan, seorang pengemudi mobil menganiaya seorang petugas keamanan pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami patah tulang hidung dan telah melaporkan kasus ini ke polisi. Moji Petang masih akan kembali dengan informasi evakuasi bus pariwisata di Guci. Tetaplah bersama kami di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevli Gunawan dalam Moji Petang. Polres Karanganyar meringkus 2 tersangka atas kematian seorang pria yang jasadnya ditemukan mengapung di Sungai Bengawan Solo. Motif pembunuhan tersangka lantaran sakit hati karena kerap ditagih korban untuk membayar pinjaman online. Evakuasi bangkai bus pariwisata dari dasar jurang Sungai Awu di objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Senin sore berlangsung dramatis. Proses evakuasi ini memakan waktu cukup lama karena terkendala hujan dan juga kondisi jalan yang sempit. Korban kedua kecelakaan bus di Guci, Tegal dimakamkan di Tangerang Selatan, Banten. Jasara Harja diminta untuk memenuhi hak para korban, baik yang meninggal dunia maupun luka-luka. Ke informasi lainnya, hujan deras yang mengguyur menyebabkan puluhan hektar kebun dan sawah milik warga di kaki Gunung Sangga Buana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat rusak diterjang longsor pada Senin dini hari.
Mojibadi, setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai munculnya semburan lumpur di belakang pesantren. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Petang, semburan lumpur tiba-tiba terjadi di belakang laboratorium pesantren Nurul Alamiah, Desa Wajok Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Peristiwa ini sontak mengejutkan penghuni pesantren. Mojibadi buat yang ingin bepergian namun tidak tahu lokasinya pastinya menggunakan bantuan arahan. Peta aplikasi sangat membantu pengemudi. Namun sejumlah kasus kecelakaan akibat mengikuti peta aplikasi menjadi bukti penggunaannya harus dilakukan dengan teliti. Kita ke ibu kota, ribuan tenaga kesehatan Indonesia melakukan unjuk rasa di Silang Barat Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka meminta pembahasan terhadap rancangan undang-undang kesehatan yang tengah dibahas di DPR diberhentikan karena dinilai banyak pasal yang merugikan para tenaga kesehatan. Jelang pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN, Presiden Joko Widodo sempat mengunjungi tempat kawasan wisata kuliner di Labuan Bajo. Target utama KTT ASEAN ini menyinggung konflik di Myanmar, di mana Presiden menegaskan kekerasan di kawasan negara-negara Asia Tenggara harus segera dihentikan karena justru rakyat yang menjadi korban. Di informasi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menjadi partai pertama yang mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Dari total 580 bakal caleg tingkat DPR, 208 merupakan perempuan. Mojibadi, setelah ini kami akan mengajak kuliner makan pempek yang tidak biasa. Tetaplah bersama kami di Moji Petang. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevli Gunawan dalam Moji Petang. Mojibadi, makanan pempek mungkin sudah tidak lagi asing ya bagi masyarakat. Namun jika ingin menikmati pempek dengan cara berbeda, Anda bisa menemukan restoran pempek di Bekasi Timur, Jawa Barat. Beragam jenis pempek disajikan di atas hot plate dengan topping tambahan. Yogyakarta memang memiliki banyak objek wisata yang menarik. Nah, salah satunya adalah wisata yang menyuguhkan suasana ala negeri Belanda dengan bangunan layaknya pedesaan dan tidak ketinggalan ada juga kincir anginnya. Ada mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UHF berikut ini. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya, Mojibadi, usai sudah rangkaian Moji Petang. Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Bevli Gunawan, pamit sampai jumpa dalam Moji Petang selanjutnya. Hanya di Moji, seru banget. It's Moji.